sehingga tidak terdistrak ya. Jadi sudah tidak perlu eh, chat apapun selain daripada pertanyaan atau diskusi terkait materi ini. Ya, kalau ada pertanyaan diskusi, silahkan bisa di WA grup saja. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini masih ada banyak yang ngechat-ngechat nama, nomor induk, sudah stop dulu ya. Stop dulu supaya tidak terdistrak ya. Eh, Mohon maaf, boleh stop dulu ngechat-ngechat di Zoom ya, karena tidak perlu ngechat nama. Sudah nggak apa-apa, Bapak Ibu tidak perlu ganti nama, cukup isi link absen. Nah, boleh Mas Denis bisa di-share kembali absennya karena tadi terdistrak oleh apa namanya, oleh chat yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu ya absennya sudah di-chat oleh Mas Denis. Silakan Bapak Ibu Nah, silakan chat bisa digunakan hanya untuk bertanya atau kemudian mendiskusikan materi yang kita laksanakan hari ini. Ya, tapi kalau mau open mic juga boleh raise hand, nanti panitia akan mengapprove untuk bisa bicara. Gitu ya, supaya apa? Supaya jalan ini bisa lebih terstruktur dan semuanya bisa nyaman ya. Kalau ada hal-hal yang eh, ditanyakan selain substansi materi, nah, boleh di WA group saja. Nanti Mas Denis akan memonitor. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf harus mulai itu supaya nanti kita bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan pertama. Saya punya tugas untuk menyampaikan ya, men-sharingkan materi dengan judul adalah urgensi logistik, peluang dan tantangan Indonesia. Nah, nanti di pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan masuk ke customer behavior, ya, needs, dan juga bagaimana inovasi di logistik. Nah, dua materi ini Bapak Ibu semuanya, ya, jadi saya akan menyampaikan bukan seperti saya sedang ajar, gitu. Tapi saya akan menyampaikan seperti apa ya, ibaratnya yang nantinya Bapak Ibu akan menyampaikan lagi, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi mohon maaf kalau agak panjang nanti. Jadi materi ini itu apa sih gunanya? Kenapa sih di awal disampaikan, gitu ya? Karena ini keperluannya adalah ketika Bapak Ibu ya datang ke kampus, datang ke sekolah, ya, datang kampus, datang ke sekolah, lalu kemudian menyampaikan ya eh, pentingnya membuka jurusan atau prodi atau konsentrasi logistik. Ya, jadi sekali lagi tidak harus sebuah prodi, tidak harus sebuah jurusan, boleh jadi hanya konsentrasi. Tetapi di dalamnya ada sebuah mata kuliah lah minimal. Ya, kalau hanya konsentrasi mungkin hanya mata kuliah, satu atau dua mata kuliah sehingga mahasiswa atau pelajar itu diberikan pengetahuan terkait dengan logistik. Ya, jadi tidak harus sebuah prodi. Ya, jadi fokus utamanya. Nah, tapi nanti gini, apapun nanti prodinya, apapun nanti apakah hanya sebuah konsentrasi atau juga adalah sebuah prodi, tapi yang jelas mari kita sharingkan dulu materi tentang logistik, nanti tinggal kebutuhannya yang mana tinggal diberikan. Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, materi dua kali pertemuan besok adalah biasanya, materi hari ini biasanya diperlukan untuk kemudian kita menyampaikan kepada institusi pendidikan bahwa pentingnya logistik, ya, sehingga institusi pendidikan, dosennya, ya, atau pengelola pendidikannya, kampusnya dan segala macam itu memahami dan menyadari bahwa pentingnya untuk dibuka ya pembelajaran tentang logistik. Baik itu hanya konsentrasi, baik itu hanya memasukkan mata kuliah khusus logistik, atau bahkan sampai prodi. Nah, maka judulnya adalah urgensi logistik, peluang dan tantangan Indonesia.
Nah, ada tiga, ya, ada tiga bagian, ya, sebenarnya empat nanti. Empat itu dengan peluang kenapa logistik penting di dunia pendidikan, ya. Jadi ada empat termin dalam penyampaian materi ini Bapak Ibu, dan biasanya materi ini disampaikan waktunya 1 sampai 1,5 jam, gitu ya. Biasanya materi judul ini Bapak Ibu itu disampaikan 1 sampai 1,5 jam. Makanya biasanya cocok sekali untuk memberikan seminar umum, ya, untuk dalam rangka menyadarkan dulu. Nah, bagian pertama yang akan kita sampaikan kepada audiens adalah tentang logistik business overview. Ya, logistik business overview. Nah, jadi Mas Denis, mohon maaf, minta tolong nanti kalau ada Bapak Ibu yang ngechat, bertanya ataupun menyatakan pendapat terkait substansi, mohon langsung aja disela saya Mas ya. Pak, ada pertanyaan. Biar nanti tanya jawab langsung saja. Jadi nggak perlu Oh, sampai akhir. Silakan Bapak Ibu ya, bebas. Silakan Bapak Ibu ngechat, tapi tolong yang substantif dulu. Jadi sekali lagi yang administratifnya nanti aja, ya. Silakan. Nah, jadi gitu. Nanti baru di akhir acara kita bisa open mic gitu ya. Kalau sementara ini chat saja langsung, nanti Mas Denis akan monitor, nanti akan membacakan langsung. Nah, bagian pertama adalah logistik business overview. Disinilah kita akan sampaikan bagaimana sih overview kondisi bisnis logistik, gitu ya, bagaimana peluangnya dan sebagainya. Nah, kita sampaikan bahwa kalau kita melihat logistik, biasanya yang familiar gitu ya, yang familiar di dunia masyarakat, itu yang pertama adalah ekspres kurir. Nah, walaupun kita tidak sedang menyampaikan proses bisnis ekspres kurir, karena nanti ada khusus pertemuannya, materinya, di minggu ketiga, tetapi dalam hal ini, ya, dalam materi ini, kita cukup sedikit saja menyinggung. Oh, kalau bicara logistik, yang pertama adalah tentang ekspres kurir. Jadi, salah satu kegiatan logistik bisnis adalah ekspres kurir. Nah, paling tidak bisa tunjukkan proses bisnisnya. Nah, jadi intinya kalau proses bisnis ekspres kurir itu bagaimana shipper mengirim kiriman gitu ya sampai kemudian diterima di destinasi. Melalui proses dari first mile, middle mile, last mile gitu ya. Dan prosesnya itu begitu cepat, tidak ada penundaan, pokoknya ekspres. Mau pakai transport udara, darat, kereta api, boleh. Ini adalah ekspres kurir bisnis proses. Jadi artinya apa? End to end, door to door service. Dari pengirim ke penerima dan tidak ada penundaan. Semuanya ekspres. Nah, inilah jenis bisnis logistik yang pertama yang familiar, ya, yang masyarakat tuh pasti tahu lah. Oh, kurir bisnis ya, iya. Nah, sehingga sebelum kita menjelaskan peluangnya, kita perlihatkan dulu bisnis proses sedikit saja. Intinya membedakan itu adalah door to door service-nya. Nah, lalu kemudian kita sampaikan sebuah data yang menunjukkan bagaimana peluangnya. Nah, di sini kita tunjukkan sebuah data yang bersumber dari Statista ya tahun 2023 bahwa pernah ada penelitian ya yang memperlihatkan bahwa value of kurir industri Indonesia itu dari tahun 2016 sampai 2020 itu semakin meningkat. Ya, dalam bentuk apa ini? Dalam eh, triliun, ya, dalam triliun rupiah. Di sini ada paket yang warna biru dan ada surat warna hitam. Di sini bisa kita lihat perkembangannya. Ternyata dari tahun 2016 sampai 2021 gitu ya, itu meningkat paketnya. Jadi peningkatan kiriman paket. Tetapi kalau melihat dokumen itu justru ada penurunan nilainya. Sehingga trennya apa? Trennya ternyata bisnis kurir hari ini dominasi oleh paket. Ya karena mungkin barangkali adanya perubahan orang tadinya ngirim-ngirim surat sekarang tidak ngirim surat lagi. Karena sudah ada email, WA dan sebagainya. Nah, di sebelahnya ada sebuah video. Video ini menunjukkan aktivitas pekerja di salah satu bisnis kurir di Cina, Bapak Ibu. Ini sebagai penguat saja bahwa ternyata tidak cuma di Indonesia bisnis kurir itu tumbuh. Bahkan di Cina itu luar biasa yang namanya pergerakan bisnis kurir. Ya, dan kita bisa melihat rata-rata itu adalah paket, bukan lagi dokumen. Nah, jadi slide ini menunjukkan seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi bisnis kurir, kalau sekarang adalah warehouse dan distribusi. Jadi jenis bisnis logistik yang kedua adalah warehouse dan distribusi. Nah, kita bisa perlihatkan dulu gitu ya, bisnis prosesnya. Di mana perbedaannya apa sih? Sama-sama dari pengirim ke penerima, dari first mile, middleman, dan last mile. Bedanya apa di sana? Di tengah-tengah ada warehousing. Artinya barang itu tidak bergerak secara cepat, barang itu tidak langsung diproses, tapi ada proses warehouse, ada proses pergudangan. Ya, di situ ada manajemen warehouse, lalu distribusi. Nah, paling tidak sedikit kita jelaskan apa sih namanya warehouse dan distribution. Nah, kemudian kita juga gambarkan prosesnya gitu ya. Inilah warehousing management. Dari mulai receiving, inbound storage sampai ke outbound, gitu outgoing. Ya, di sana ada put away, ada storage, picking. Jadi ini gambaran saja. Tidak perlu menjelaskan secara detail karena nanti ada materi khusus ya untuk masalah warehouse management, gitu ya. Nah, dari sini kita ingin tunjukkan, selain bisnis kurir, ternyata storage and transportation, warehouse atau penyimpanan dan transportasi, itu juga luar biasa bertumbuh. Kita bisa perlihatkan sebuah data dari Mordor Intelligence, dari tahun 2017 sampai tahun 2022, berdasarkan gross domestic product share-nya, ternyata bisnis ini berkembang terus. Sampai akhirnya tahun 2022, itu ada 5,8% menyumbang GDP Indonesia. Walaupun di tahun 2020 sempat menurun karena adanya COVID. Tapi setelah itu ada new normal, orang terbiasa mengirimkan barang, butuh warehouse dan segala macam, nanti saya perlihatkan ada peningkatan. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana peluang warehouse and distribusi. Nah, lalu kemudian setelah itu kita juga tunjukkan beberapa data untuk memperkuat gitu ya, bagaimana logistik bisnis overview. Kita bisa memperlihatkan inilah gitu ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu kalau ada perusahaan Bapak Ibu tidak masuk di gambar ini. Sekali lagi saya juga mengambil dari internet ya. Jadi kita bisa perlihatkan ini contoh gitu ya, incumbent dan newcomers logistik provider. Ada yang incumbent, baik itu 3PL-nya logistik, kemudian in-house-nya logistik, seperti Shopee Express dan sebagainya, legacy yang sudah lama, ya. Nah, termasuk juga 3PL yang sudah menggunakan teknologi. Jadi, ini bisa menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis logistik itu luar biasa lah, kira-kira begitu. Ya, termasuk Indonesia, baik yang sudah lama, legacy, maupun yang baru-baru, dan muncul dengan teknologinya. Nah, lalu kemudian slide berikutnya Bapak Ibu, ini menunjukkan. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ternyata dari banyaknya gitu ya perusahaan logistik Indonesia itu baik itu legacy yang lama pun newcomers, ternyata kita tidak ada satupun yang masuk ke dalam 10 most valuable logistik brand di dunia. Nah, kita bisa tunjukkan tuh bahwa di dunia ini ternyata tidak ada satupun punya Indonesia. Nomor satu UPS, nomor dua FedEx, nomor tiga Uber, dan sebagainya. Artinya apa? Ini sebuah tantangan bahwa ternyata walaupun peluangnya besar, tapi Indonesia tentu belum masuk ke sana. Nah, ini sudah mulai bicara bagaimana overview bisnis logistik, baik itu peluangnya maupun tantangannya, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian tadi kan kita, nah, yang ketiga adalah kalau tadi bisnis kurir, yang kedua adalah warehouse and distribution, yang ketiga adalah freight. Nah, freight juga adalah bagian daripada ya freight forwarders itu bagian daripada bisnis logistik yang orang masyarakat tahulah ada bisnis kurir, ada warehouse dan distribusi, ada freight juga. Kalau kita lihat ya data freight kita CIGR ya CIGR itu artinya apa ya selisih pertumbuhan. Ya, jadi kalau misalkan Januari tumbuhnya dibandingkan bulan sebelumnya misalkan 5%, Februarinya tumbuhnya 6% dibandingkan Januari, berarti ada CIGR gitu. Jadi ada selisih pertumbuhan. Nah, ini gitu ya. Tapi kan kita tidak perlu menjelaskan secara detail lah, ya. Sumbernya dari Model Intelligence, kita ingin menunjukkan saja bahwa ternyata bisa kita lihat ya, pertumbuhan CIGR masing-masing jenis bisnis logistik. Ada Kurir Express, dia CIGR-nya paling tinggi 9,9. Ada freight forwarding 3,44, ya warehouse and storage itu 5,71. Di sinilah kita bisa melihat dari beberapa macam bisnis logistik ternyata semuanya bertumbuh Bapak Ibu dari tahun ke tahun.
gitu ya. Semuanya bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, masih kita memperlihatkan bagaimana peluang-peluang bisnis logistik Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, kita juga tunjukkan gitu ya. Tadi apa namanya? Data, sekarang data lagi. Kita tunjukkan lagi bagaimana Indonesia Freight and Logistics Market. Jadi kalau tadi diperlihatkan dari sisi CIGR ya, pertumbuhannya ya, pertumbuhan apa namanya? Valuasinya. Nah, kita bisa melihat dari sisi marketnya. Kita bisa lihat tahun 2023 diprediksikan. Nah, ini prediksi. Jadi diprediksikan market size sampai tahun 2029 itu meningkat dari sebelumnya 2023 hanya 112 billion US dollar, nanti diprediksikan tahun 2029 itu meningkat sampai 152,54 billion dolar Amerika. Nah, ini adalah data lagi Bapak Ibu. Ya, dengan tantangan apa gitu ya? Tantangannya sudah saya berikan warna kuning ini. Tantangannya apa? Bahwa ke depan kita tidak hanya bicara masalah kiriman-kiriman reguler di general cargo. Ke depan akan semakin dibutuhkan yang namanya logistik dengan temperatur controlling. Logis, kenapa? Yang diangkut adalah daging, ikan, buah-buahan, sayuran. Itu akan semakin banyak. Nanti kita lihat di customer behavior. Nah, ini menunjukkan kembali bagaimana peluang potensi logistik ke depan, termasuk tantangannya. Nah, ini balik lagi ini menunjukkan tantangan. Slide selanjutnya adalah bicara soal logistik performance index Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga kita tampilkan. Kalau tadi kan menunjukkan peluang, 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 peluang gitu ya. Nah, sekarang kita juga perlihatkan tantangannya. Apa sih yang menantang Indonesia? Tantangannya kita bisa tunjukkan namanya logistik performance index Bapak Ibu. Jadi ceritakan bahwa logistik performance index itu adalah sebuah parameter hasil riset yang dikeluarkan oleh PBB, ya, yang dikeluarkan oleh organisasi dunia di bawah PBB setiap 5 tahun sekali itu mengeluarkan logistik performance index yang menunjukkan nilai kualitas logistik setiap negara dunia. Nah, kita bisa perlihatkan dibandingkan tahun 2018, Bapak Ibu, ternyata logistik performance index Indonesia itu menurun. Menurun Bapak Ibu. Nah, inilah tantangannya. Kenapa? Dulunya logistik performance index itu di urutan 46 Indonesia itu. Di tahun 2023 justru rankingnya jadi 63. Jadi turun rankingnya. Ya, turun. Di mana letak turunnya? Ini penting. Jadi yang warna merah-merah ini Bapak Ibu. Ya, ini kan LPI score secara keseluruhan ya. Tadinya 2018 3,08. 2023 itu tinggal 3,0. Yang mana yang turun? Ternyata yang turun itu ada tiga. Yang pertama international shipment, jadi ternyata pengiriman internasional kita menurun poinnya. Yang kedua logistik kompetensi menurun dari 3,07 menjadi hanya 2,9. Timeline SLA delivery-nya menurun dari 3,59 menurun jadi 3,0. Aneh memang data ini. Makanya dulu Pak Luhut Binsar Panjaitan ya sebagai Dewan Ekonomi Nasional itu protes. Kok bisa? Padahal infrastruktur dibangun, pelabuhan diperbaiki, dwelling time dipercepat. Tapi kenapa turun? Nah, kita nggak tahu. Karena itulah data dari PBB. Nah, tapi yang kita tunjukkan Bapak Ibu kepada pihak pendidikan adalah logistik kompetensi kita menurun. Bayangkan, dari 3,07 menjadi hanya 2,9. Ini artinya apa? Ini menggugah kembali bahwa berarti kompetensi sumber daya manusia logistik Indonesia itu turun. Kenapa turun? Boleh jadi tidak ada pelatihan, tidak ada pendidikan, ketidaksiapan untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan sebagainya. Termasuk dalam halnya apa? Untuk menggugah para sekolah, kampus untuk segera membuka pelajaran logistik. Nah, disinilah poinnya Bapak Ibu semuanya. Ya, disinilah poinnya kenapa kita menunjukkan data-data seperti ini. Di mana termin pertama ini adalah masalah bagaimana peluang, ya, peluang dan tantangan bagaimana overview bisnis logistik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Izin nih itu Pak, adalah termin yang pertama. Maaf ini Gimana, Mas? ada yang bertanya Ya. dari Pak Sindu Sirait ya dari Global Oh ya, Digital. silakan.
Ya, Eh, di mana bisa melihat detail parameter LPI atau logistik parameter indeks ini. Melihat parameter ya. Ya, Oh ya, jadi dari publikasi Pak, ini dikeluarkan oleh badan ya di bawah PBB langsung ya. Dia mengeluarkan setiap 5 tahun sekali. Kalau kita cari di Google Bapak Ibu, ya, cari aja publikasi logistik performance index. Ya, ini 5 tahun sekali berarti yang terakhir tahun 2000 ini ya, tahun 2023 ini yang terakhir Pak. Nah itu cara melihatnya ya. Jadi cara cara searchnya di situlah. Karena ini dikeluarkan oleh badan di bawah PBB. Gitu. Ada lagi Mas? ya, cukup Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, kemudian ini juga sama Bapak Ibu, ini semacam rekapitulasi saja tantangan logistik Indonesia gitu ya. Itu secara performa logistik LPI menurun ya dari peringkat eh, 46 menjadi 63 ya. Indikator perbaiki tadi timelines ya dan sebagainya. Kemudian biaya logistik. Nah, ini penting. Jadi biaya logistik Indonesia itu besar sekali. Datanya menunjukkan ya, ini source-nya dari ILMR 2024 ya. Di Indonesia itu biaya logistiknya hampir 23% dari GDP, Bapak Ibu. Tapi di Cina itu hanya 14%. Di Singapura itu hanya 8%. Jadi cukup menantang bagi Indonesia untuk menurunkan biaya logistik yang tinggi. Tetapi memang Indonesia punya proyek namanya NLE ya, Proyek Nasional Logistik Ecosystem ya, bahwa mentargetkan bahwa Indonesia itu punya biaya logistik 14,29%. Nah, bahkan jangka panjang sampai 2045 ya Indonesia itu mentargetkan kos logistik tinggal 8% saja dari GDP. Nah, itu ya. Kemudian tantangan berikutnya soal tracing and test and tracing. Ya, jadi menurut CIF 2024 memang kita itu kekurangan dalam trace and tracing. Nah, kemudian ketergantungan pada proses manual. Ya, kita semuanya banyak yang manual. Nah, termasuk terakhir ya indeks kepuasan pelanggan CSI untuk layanan Indonesia itu hanya 62%. Ini sumbernya dari IJEC tahun 2023. Oke, ada yang raisen itu Mas Denis, silakan. Ya, ada yang raise hand dan dari Q&A nih Pak. Dari Q&A dulu ya. Di sini dari Pak Yudi Maretno menanyakan apakah parameter PBB itu melihat juga dari SDM dan undang-undang eksim dan domestik yang tidak sinkron dari price yang ada yang sering berubah. Baik. Jadi kalau dari undang-undang tidak, Pak. Dari mana saya tahu? Karena bulan yang lalu kami juga diundang di Asperindo bahwa kementerian ya, Kementerian Koordinator Ekonomi Indonesia itu juga memang tidak menganggap LPI ini menjadi parameter yang cocok buat Indonesia karena tidak komprehensif. Sehingga Kementerian Koordinator Ekonomi Indonesia itu membuat indikator khusus Indonesia. Itu ya, yang bisa memperhitungkan termasuk juga masalah kepastian hukum. Nah, itu jawabannya, Pak. Jadi jawabannya seperti itu yang saya ketahui ya. Tinggal kalau Bapak Bapak ada yang berita lain silahkan. Tapi yang jelas tidak memperhitungkan itu. Tapi memperhitungkan kompetensi iya. Nah, kompetensi itu diperlihatkan dari apa? Bukan dites, Pak. Ya, tapi seberapa banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi dan sekolah yang di bidang logistik. Nah, itu. Ya, lalu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan perkembangan logistiknya. Ya, perkembangan logistiknya semakin banyak, tapi SDM yang tersedia dan itu kompeten di bidang logistik, termasuk juga sertifikasi ya, berapa banyak yang sudah sertifikasi dan sebagainya, itu ternyata rendah. Hanya perhitungan itu, Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih, Mas Tin. Ada lagi? Silakan. Ini Pak Indra Khairul Halim ya. Nah, kita silakan Pak untuk bisa kita unmute ya. Ya, silakan bisa langsung bertanyakan Pak Indra Khairul. Dibuka dulu mic-nya. Yang kepencet Pak, kepencet. Keluar kabel kita.
Oh, oh terpencet ya tadi. Oke. Ya, terpencet Pak Dokter Fikri bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Mau kepencet ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, di sini kan kita adalah TOT ya. Teori itu artinya apa sih? Saya yakin Bapak Ibu semua ahli, Pak. Jadi kalau ada informasi tambahan, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu informasikan. Di chat boleh, ngomong boleh. Supaya memperkaya kami semua. Ya, memperkaya kita semua nih, silahkan. Jadi harapannya tidak hanya bertanya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga memberikan informasi. Ya silahkan. Jadi namanya ini TOT gitu. Bukan kita sedang ngajar, enggak Pak. Jadi saya hanya memandu saja. Tapi sekali lagi kalau ada informasi tambahan, materi yang sekiranya cocok disampaikan, silahkan ya supaya kita eh, apa namanya supaya kita bisa memperkaya ya supaya kita memperkaya. Baik, terima kasih Pak Galih ya, benar. Kenapa di slide-nya itu kan infrastruktur skornya kita meningkat, tapi justru di kesimpulannya itu menjadi harus perbaikan, benar Pak. Jadi gini, memang ada meningkat, tapi menurut kesimpulannya tetap infrastruktur kita itu harus diperbaiki. Karena masih banyak infrastruktur seperti jalan rusak dan sebagainya harus diperbaiki. Jadi tidak kemudian korelasinya ke atas ya, bukan berarti yang harus diperbaiki itu yang nurun saja, enggak Pak. Jadi walaupun meningkat, tetapi kan tadi secara ranking kita masih rendah Pak. Gitu maksudnya. Jadi terima kasih koreksinya Pak Gali dan ini penting ya supaya nanti oh kok bisa sih di atas kan dia naik infrastruktur gitu ya, tracing juga. Tapi kenapa gitu ya di bawah justru menjadi poinnya perbaiki. Nah, jadi bukan karena masalah naiknya, Pak, tapi memang Indonesia itu masih diperbaiki. Kenapa? Buktinya Indonesia masih di bawah, ya, masih di bawah secara rankingnya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Lanjut ke termin yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu kita bicara adalah terkait dengan bagaimana overview bisnis logistiknya. Nah, untuk menyampaikan bahwa oh ini loh bisnis logistik, ini loh perkembangannya, ini peluangnya loh, ini tantangannya, gitu ya. Nah, sekarang termin yang kedua, kita ingin menguatkan kembali. Apa sih manfaat, apa sih urgensinya logistik itu bagi Indonesia, terutama ekonomi Indonesia. Nah, ini penting kita sampaikan kepada audiens. Ya, penting kita sampaikan kepada audiens. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak Fikri dari Pak Yudi. Ya, misalkan mentor diperbanyak, tapi mahasiswa atau murid dan ketersediaan di dalam dunia pendidikan terbatas di sini ya. Apakah memang membuka akses mengajar para mentor? Oh, oke, Ini itu nanti pertanyaan. aja lah jawabnya ya. Nah, Itu nanti aja. Oke, baik. ya, oke. Terima kasih, Pak. Sebelumnya. Baik, nomor dua ya. Sekarang logistik service play very important for Indonesia economic. Jadi kita yang menunjukkan bahwa logistik itu penting banget. Nah, di slide ini saja kita bisa tunjukin tuh bahwa dulu ketika COVID-19, ketika semuanya PPKM, ternyata logistik itu adalah satu dari 11 bisnis yang masih boleh buka. Bahkan harus buka. Nah, Bapak Ibu boleh tunjukin tuh, oh kurir-kurir kami dulu waktu COVID yang lain tutup, kita masih delivery loh. Nah, itu. Jadi tunjukin tuh kayak gitu. Jadi kita tuh penting banget lah. Sampai-sampai pas COVID pun kita disuruh buka. Nah, ini lihat ya. Nomor 6 logistik gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita ingin jelaskan apa sih fungsinya logistik itu terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama, kita sampaikan bahwa logistik itu mensupport e-commerce. Loh, kenapa e-commerce penting? Kenapa e-commerce itu menjadi sesuatu yang sangat urgent hari ini? Dan logistik mensupport e-commerce. Kita lihat, kita bisa perlihatkan Bapak Ibu data-data ya. Dari mulai data kebiasaan sekarang gitu ya, bahwa para Gen Z itu sekarang milenial Gen Z sangat menggandrungi yang namanya penggunaan layanan digital, termasuk juga online logistik.
Kemudian kita bisa perlihatkan ya ini sebuah penelitian ya. Ini sumbernya bagaimana market size ya logistik di Indonesia. Luar biasa. Sampai 2025 waktu itu memang gitu ya. Waktu itu diprediksikan sampai tahun 2025 dibandingkan 2015-2012 ini pertumbuhannya Pak Ibu. Ya, secara nilai market size-nya ya meningkat hingga 28% CAGR-nya sampai tahun 2025. Kita juga bisa memperlihatkan ini data ya sampai tahun 2023. Sekali lagi Bapak Ibu boleh ya kalau punya data yang lebih update silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi slide-slide ini boleh dirubah-rubah. Ya, pasti Bapak Ibu punya data yang lebih update silahkan. Tapi ingin ditunjukkan saja, dalam hal ini kita ingin menunjukkan bahwa ternyata e-commerce itu bertumbuh terus. Bahkan hari ini Bapak Ibu, yang bertumbuh itu TikTok. Pertumbuhannya luar biasa TikTok ini. Bahkan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan dari Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Nah, kita ingin tunjukkan saja gitu ya, data-data seperti ini bahwa ternyata e-commerce itu menjadi sebuah hal yang sangat apa namanya penting buat Indonesia. Karena sekarang dunia perdagangan itu sudah betul-betul menggunakan digital. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya senang menunjukkan bagan ini. Bagan ini menunjukkan bahwa inilah tripartite. Inilah tiga support sistemnya e-commerce. Tadi ya kita tunjukkan bahwa e-commerce itu sekarang menjadi apa namanya fenomena bahwa semua orang itu ngirim perdagangan melalui digital. Nah, sekarang untuk mensupport itu ternyata ada tiga support sistem yang dibutuhkan e-commerce. Yang pertama adalah platformnya. Nah, harus ada platform. Makanya ada marketplace, ada Facebook, ada Instagram. Itu platform-platform untuk e-commerce, platform jualan. Lalu kemudian ada juga dibutuhkan apa? Payment gateway. Nah, untuk apa? Untuk bayarnya dong. Sudah pesan, lalu kemudian transfer. Nah, ini yang ketiga, dibutuhkan logistik. Jadi logistik itu menjadi tiga support system e-commerce. Jadi e-commerce itu akan terjadi di Indonesia ini kalau ada platformnya, tempat jualannya, kalau ada perbankannya atau fintechnya buat transfernya, dan harus ada kurir logistik. Nah, bahkan Bapak Ibu, sekarang kita harus sampaikan kepada teman-teman audiens, ya bahkan sekarang fungsi payment gateway Bapak Ibu, itu sudah digantikan oleh kita logistik. Kenapa? COD, benar nggak? Jadi dengan adanya COD Bapak Ibu, berarti kan orang nggak perlu transfer dulu. Kenapa? Dia cukup bayar di tempat ketika diterima. Nah, ini disampaikan. Ya, sekali lagi memperlihatkan bahwa logistik itu sangat urgent. Untuk apa? Untuk ekonomi Indonesia. Yang pertama apa? Untuk mendukung e-commerce ekosistem. Yang kedua, logistik juga akhirnya berkontribusi kepada kemajuan UMKM, Bapak. Nah, ini data diambil memang, ini data tahun 2022, Bapak Ibu. Nah, silakan kalau ada yang baru ya, Bapak Ibu ya. Jadi, pemerintah mentargetkan bahwa setiap UMKM di negara ini, Bapak Ibu, sekarang ada 60 juta UMKM. Tapi yang baru online sekarang tidak lebih dari 20 juta. Padahal targetnya tahun lalu saja itu ditargetkan 30 juta UMKM itu online. Artinya dia masuk ke dalam digital commerce. Artinya apa? Pemerintah terus mentargetkan UMKM itu go digital. Nah, ini adalah peluang. Artinya disinilah peluang logistik untuk berkontribusi untuk mensupport UMKM kita yang sudah online. Nah, yang kedua itu, yang ketiga Bapak Ibu, ini. Kalau tadi logistik mensupport yang namanya e-commerce, perdagangan online, termasuk UMKM. Nah, sekarang yang kedua, logistik mensupport yang namanya aktivitas korporasi. Ya, logistik mensupport aktivitas korporasi dan government. Di mana letak supportnya logistik? Nah, kita tunjukkan nih, ya kita tunjukkan bagan flow ini. Ini kan disebut dengan proses supply chains, ya. Dari mulai supplier, kalau perusahaan itu berarti kan dia ambil material dari supplier gitu ya. Ini sebenarnya bagan ini akan disampaikan di materinya supply chain management. Jadi dari supplier, kemudian dari supplier masuk ke factory, masuk ke pabrik manufacturing. Di situ butuh transporter. Nah, inilah logistik. Transportasi dari supplier bahan baku ke inventory.
Nah, di factory Bapak Ibu, itu juga sebelum bahan baku itu dipakai untuk pabrik, biasanya disimpan dulu. Disitulah inventory management. Nah, di situ juga fungsi logistik, warehousing. Setelah pabrik itu diproduksi barangnya, maka tentu barang itu dikirimkan ke distributor. Nah, ada transportasi lagi, ini logistik lagi. Dari distributor ke end customer, ke customer langsung. Nah, inilah transportasi lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa logistik itu berperan penting untuk korporasi dalam mendukung supply chain manajemennya, termasuk juga pemerintahan. Apa pemerintahan Bapak Ibu bisa contohkan tuh? Nah, kalau pemerintah bikin program bantuan sosial, siapa yang delivery? Kan logistik. Kalau pemerintah bikin yang namanya program kirim nebus obat nggak perlu ngantri, kirim ke rumah, logistik juga. Kalau pemerintah misalkan kirim-kirim dokumen pajak, ngirim-ngirim misalkan KTP, sekarang nggak perlu ngambil, semua butuh logistik. Ngirim kartu-kartu KIS, ngirim-ngirim bantuan semua. Nah itu jadi perlu jelasin juga bahwa ternyata logistik itu berperan penting sekarang. Buat apa? Buat korporasi dan government. Nah, bisa tunjukkan juga nih sebuah teori, ya, teorinya Wicker, ya, bahwa apa Bapak Ibu? Ternyata logistik itu, ya, logistik itu yang aktivitasnya adalah warehousing, ya, di sebuah perusahaan tadi, itu ternyata tidak memberikan nilai tambah. Jadi kalau perusahaan itu, ya, sudah punya produk Bapak Ibu, lalu produk itu digudangkan atau produk itu ditransportasikan ke end customer, itu tidak menambah nilai tambah produk itu, tidak merubah kualitas produk. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa logistik itu dalam sebuah korporasi bisnis itu sesuatu cost, tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Artinya apa? Manajemen logistik yang baik, yang dimanage oleh provider logistik itu sangat urgent untuk bisa membuat efisiensi cost bagi sebuah korporasi. Nah, ini sudah mulai agak-agak ilmiah memang. Nah, Bapak Ibu juga harus melihat ya, audiensnya siapa. Kalau audiensnya anak SMA, mohon maaf gitu ya. Kalau audiensnya siswa SMK, maka yang begini-begini nggak perlu tampilin. Ya, bahkan data-data tadi juga jangan terlalu banyak ditampilin Bapak Ibu. Tampilkanlah video-video aja atau gambar-gambar yang tadi aja. Ya, karena apa? Bagi anak-anak SMK tentu belum saatnya melihat seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu masuk ke dunia kampus, ya, ke mahasiswa apalagi semester 3, semester 4. Nah, boleh ditunjukkan data-data ini. Apalagi di depan para dosen. Dosen penting bagi dia adalah yang penting data gitu ya. Nah, jadi lihat-lihat juga audiensnya Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian di termin yang kedua ini yang terakhir Bapak Ibu tunjukkan. Kalau tadi adalah logistik itu berperan penting bagi dunia e-commerce, termasuk UMKM go digital. Yang kedua adalah logistik berperan penting bagi dunia korporasi, termasuk government. Nah, yang ketiga nih, logistik itu berperan penting bagi apa? Bagi masyarakat umum, personal shipping. Tunjukkan bahwa ternyata Indonesia itu luar biasa, ada 273 juta jiwa. Dari 273 juta jiwa itu perlu tuh, perlu kirim makanan ketika Lebaran, perlu kirim hadiah ketika Natal, perlu kirim yang namanya makanan ke anaknya yang sedang merantau, perlu kirim sepeda motor buat anaknya sedang kuliah di Jawa, kirim obat yang sedang sakit, macam-macam kiriman-kiriman personal Bapak Ibu. Tunjukin inilah kebutuhan logistik. Kalau tidak ada logistik, nggak ada kurir, nggak akan bisa dilayani itu pengiriman-pengiriman personal tadi. Nah, ini tunjukkan ya gambar seperti ini Bapak Ibu. Nah, itulah termin yang kedua. Namun sebelumnya kita lihat pertanyaan Mas Denis, silakan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, Pak, dan ada beberapa masukan ya. Nah, ini perlu Siap. menurut Pak Arif ini dengan adanya proyek NLA itu sendiri perlu dijelaskan bagaimana peran Asperindo apabila ingin menawarkan konsentrasi dari prodi logistik ini di kampus-kampus. Siap. Terima kasih Pak Nah, Arif. Bagus Pak. Bagus. Silakan ditambahkan peran Asperindo ya, peran logistik Asperindo untuk mendukung bagaimana proyek NLA membuat logistik nasional itu efisien, ya bisa mereduce gitu ya cost logistik sampai hampir 14%. Terima kasih Pak Arif, bagus. Apa faktor penyebab biaya logistik negara kita tinggi? Wah, ini nah, bagus Pak Sudana nih. Sudana. Nah, jadi betul Pak, bisa jadi ditanya, ya, kenapa sih
Logistik tinggi. Nah, Bapak Ibu kan tahu ya faktornya apa. Pertama, kalau logistik itu darat. Kenapa darat tinggi? Ya, jelas. Infrastruktur kita juga belum bagus. Akhirnya konsumsi BBM jadi tinggi. Ya, kalau jalan jelek, Pak, pasti konsumsi BBM pasti tinggi. Yang kedua, harga BBM juga tinggi. Tol kita, walaupun tolnya sudah mulus, sudah banyak tol dari Jakarta sampai ke Malang pun tol terus gitu ya. Tapi biaya tol juga kita tinggi, Pak. Tol Sumatera juga tinggi, Pak. Nah, itu kalau darat, Bapak Ibu. Ya, kalau udara apalagi, kalau udara jelas. Kargo udara kita tuh mahal, naik terus tiap tahun, gitu ya. Apalagi ada RA, ada warehouse. Nah, silakan Bapak Ibu sampaikan, nggak apa-apa. Ya, karena ini juga bagian daripada kita mengkampanyekan supaya semuanya paham. Jadi kalau dunia akademik itu juga tahu persoalan logistik, nah mereka tentu akan menjadi sebuah peluang bagi mereka untuk apa? Untuk riset. Ya, mereka kalau tahu ada problem, kan namanya penelitian dosen mahasiswa itu pasti berawal dari problem, Pak. Ada problem apa sih? Oh, cost logistik tinggi. Kenapa? Infrastruktur jelek, ya, kemudian punglinya banyak, cost udara juga besar dan sebagainya, termasuk ketika kita ngirim freight juga masalah kepabeanan juga masalah. Nah, silahkan Pak disampaikan. Saya kira Pak Sudana juga mengetahui secara detail apa saja yang kemudian membuat cost logistik kita tinggi, Pak. Silahkan sampaikan. Ya, silahkan sampaikan. Dan ini saatnya kita menyampaikan, ya, supaya apa? Mereka juga tahu dan itu biasanya dibutuhkan untuk latar belakang dalam sebuah penelitian-penelitian. Terus kemudian Pasindo ya, Mas. Tambah satu support system e-commerce customer service. Ya, Nah, terkait Bapak e-commerce Ibu, ya. ya mohon maaf Pak Sindu, terima kasih atas masukannya Pak. Jadi sebenarnya customer service itu kan sebenarnya bagian ya Pak ya, bagian daripada bisnis proses dari sebuah perusahaan. Ya marketplace juga pasti ada customer service-nya Pak. Logistik juga pasti ada customer service-nya. Begitu juga payment gateway, perbankan juga ada customer service-nya. Jadi kalau bicara tiga support system Pak, kita bicaranya bisnisnya dulu. Nah, customer service itu penting, Pak. Itu dalamnya. Ya, di dalam logistik ada customer service, dalam marketplace ada customer service. Kira-kira gitu ya, gitu Pak ya. Jadi customer service itu adalah bagian daripada proses bisnis saja. Pak Arif Rahman, salah satu elemen bisnis manajemen adalah manpower. Dengan digitalisasi dan kecanggihan AI yang terus berkembang, apakah ada potensi manpower akan dengan ya? Bagus, Pak. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan muncul ya, akan muncul di pertemuan kedua nanti. Terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana kebutuhan customer, lalu kemudian peluang-peluang riset, ya, peluang-peluang penelitian, ya, teknologi logistik masa depan. Terima kasih Pak Ibrahim. Nanti kita akan memperlihatkan bagaimana perkembangan digitalisasi, AI, machine learning, dan sebagainya. Terima kasih Pak. Itu nanti di termin berikutnya. Oke, melihat pesatnya pertumbuhan platform e-commerce, sejauh mana kolaborasi antara pelaku logistik konvensional dan platform digital dibutuhkan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih proses antar para. Baik, ini mungkin juga akan ada pertanyaan dari audiens ya. Terima kasih, Pak Andi. Biasa ditanyakan sih, Pak. Pak, kan kalau sekarang melayani platform e-commerce, biasanya kadang-kadang yang bermain hanya perusahaan logistik yang sudah advance lah, yang sudah punya sistem gitu ya, yang sudah API dan sebagainya. Terus bagaimana peran logistik konvensional, Pak? Ya perannya Bapak Ibu sesuai dengan amanah dari Permenkom Digi ya tahun 2025 bahwa kita diwajibkan untuk kolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu yang konvensional ini kan akan berperan di mana? Di middle mile. Siapa yang akan menjalankan middle mile? Transporter, darat. Pasti logistik konvensional, Pak. Nggak mungkin semuanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan gede, Pak. Nggak mungkin. Kemudian apalagi? Last mile. Ya, maaf Pak, perusahaan gede yang sekarang banyak bermain di e-commerce saja, itu banyak kok mensubkan last mile-nya ke mitra. Siapa mitranya? Ya perusahaan-perusahaan konvensional lokal, Pak. Nah, itu. Jadi bisa jawab seperti itu, Pak Ibu. Nah, itu sesuai dengan amanah dari Permenkom Digi tahun 2005 bahwa semua perusahaan logistik wajib punya jaringan di Indonesia minimal 50%. Nah, gimana buka jaringan kalau nggak kerjasama? Disitulah kerjasama middle mile, kerjasama last mile dengan perusahaan konvensional. Nah, kira-kira biasanya begitu. Ya, biasanya begitu untuk kemudian dijawabnya, Pak. Pak Fauji, mohon izin, Pak. Karena ini sifatnya adalah kita sedang
menyampaikan materi nanti audien. Jadi yang isu-isu seperti ongkir ya saya kira. Tapi boleh jadi Pak, nanti akan ada yang bertanya gitu ya. Pertanyaan macam-macam Pak, macam-macam nanti. Pak, gimana dengan gratis ongkir? Nah, kalau gratis ongkir jawab saja Pak. Dijawab saja bahwa kos logistik itu besar. Maka untuk mendukung logistik tidak mungkin gratis ongkir. Ya, nggak mungkin perusahaan logistik itu menggratiskan ongkirnya. Sedangkan tadi kos logistik Indonesia besar, makanya Asperindo juga itu tidak mengenal gratis ongkir, tidak boleh. Bahkan di Permen Komdiji yang terbaru pun tidak boleh yang namanya gratis ongkir. Boleh hanya tadi kan bisa dikatakan 2 kali ya, itu pun apa ya, hanya diskon saja gitu ya. Nah, boleh Pak. Ini banyak sekali pertanyaan ya, luar biasa. Oke, kenapa negara kita hanya berfokus pada perkembangan seller e-commerce dalam negeri saja? Kenapa tidak mengambil peran untuk ekspansi berjualan hingga ke luar negeri? Oke, kalau itu saya kira sudah di luar substansif dan kayaknya kita bukan kompetensinya menjawab itu, Pak. Ya, itu kompetensinya orang e-commerce. Kemudian saya jawab saja bahwa kita tidak kompeten di bidang e-commerce. Kita kompetensi di bidang logistik saja gitu ya. Itu nanti jawaban. Tapi kalau Pak Ibu bisa jawab silahkan. Modul ya sudah di PDF kan Pak, sudah dibagikan ke grup. Dampak akibat dari yang dilakukan oleh para pihak platform ketika ada promo gratis. Tadi sudah dijawab, dampaknya jelas kita rugi. Ya bisa disampaikan Pak seperti itu. Bagaimana tumbang tindih antara SDM dengan sistem logistik era sekarang? Oh banyak sekali ya. Tidak mendukung jadi bagian kita. Oke, ini nanti jawab di termin berikutnya Pak soal digitalisasi logistik. Pelaku logistik kita ini baru 10% yang big dan sisanya UMKM. Kolaborasi tadi sudah jawab, kolaborasi seperti apa di middleman dan last mile. Taufik PCP mendukung perkembangan logistik nasional bagaimana seharusnya kita menyikapi tuntutan untuk menurunkan biaya logistik satu sisi, sementara di sisi lain bukan pihak profesional untuk para pelaku logistik. Nah, itu juga sama Bapak Ibu, ini terkait dengan masalah tarif harus murah gitu ya. Nah, sedangkan kita juga perlu meningkatkan profesionalisme. Nah, ini memang kadang-kadang nanya sih. Ya, ada yang nanya dari audiens gitu ya. Ada yang nanya dari audiens, gimana Pak? Bapak kan harus meningkatkan layanan, profesionalisme, tapi tarifnya murah. Nah, itu dia. Jadi jawab saja bahwa ya tidak mudah lah. Kita ingin tarif murah tapi layanan tinggi. Kan kosnya masih tinggi. Makanya tentu, nah jawab juga gini Pak. Cara kami di perusahaan logistik untuk bisa kemudian menjawab itu, maka kita lakukan namanya digitalisasi. Kita menggunakan digital. Kita menggunakan teknologi untuk apa? Untuk bisa mengefisienkan cost SDM sehingga layanannya lebih baik. Nah, biasanya kita jawab seperti itu, Pak. Biasanya jawab seperti itu. Oke, saya kira Pak Frial ini kita tidak sedang seminar ya hari ini. Saya tidak akan, mohon maaf, tidak jawab itu ya gitu ya. Kemudian dalam menghadapi tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, strategi apa yang paling efektif bagi pelaku industri logistik untuk meningkatkan efisiensi logistik? Nah, ini bagus pertanyaan Pak Bayu. Ini bisa ditanyain sama audiens Pak. Gimana gitu ya? Tantangan geografis Indonesia yang kepulauan, strategi apa yang efektif bagi pelaku industri logistik untuk memberikan efisiensi distribusi tanpa mengorbankan kelas layanan? Nah, ini penting, Pak. Ini luar biasa. Ini strategis sekali jawabannya. Tapi Bapak Ibu, kita menjawab pertanyaan strategik seperti ini kepada audiens, ya apalagi mahasiswa termasuk dosen, Pak. Ini tidak harus begitu detail. Ya, tidak perlu Bapak Ibu membuka dapur perusahaan Bapak Ibu. Ya, kalau mau buka-bukaan dapur bisa aja, Pak. Oh, cost komponen logistik tuh ini. Kita akan efisiensi di sini bisa aja, tapi kan tidak mungkin kita buka dapur kita, Pak. Itu kan dapur perusahaan kita. Walaupun jawabannya itu. Ya kalau nanya begini, kita bisa jawab dengan apa? Kita jembrengin aja cost komponen kita, Pak. Dari mulai plus mile sampai last mile. Tapi kan tidak mungkin kita buka. Nah, kita hanya jawabnya normatif saja, umum. Bapak, Ibu, teman-teman semua, memang cost logistik itu biasanya terdiri dari cost logistik first mile, middle mile, last mile. Nah, salah satu yang paling tinggi cost logistik itu kontribusinya adalah cost komponen daripada transportasi. Transportasi itu adalah kalau udara surat muatan udara, kalau darat tentu surat muatan darat atau transportasi, tracking, kemudian BBM dan sebagainya, tol dan sebagainya. Termasuk juga cost SDM juga driver segala macam. Nah, dari sekian cost komponen tadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman gitu ya,
Dengan tantangan geografis yang sangat tinggi, biasanya yang paling efektif yang kami lakukan apa? Kami bermitra, Pak. Itu jawabannya. Kami berkolaborasi dengan siapa? Dengan perusahaan logistik lokal di sana. Kalau untuk delivery ke Papua, bahkan Papuanya ke dalam, Pak, ke zona D, ke kecamatan yang di sana, nyebrang pulau, tidak perlu kami kemudian menjalankan operasional mandiri. Nggak akan masuk secara biaya. Maka kami lakukan apa? Kami lakukan kolaborasi di last mile-nya. Gitu, Pak. Kolaborasi di middle mile-nya. Karena kalau kita jalan sendiri, armada kita nggak mungkin masuk HPP-nya. Tapi kalau kita dikonsolidasikan dengan vendor di middle mile, lalu di tujuan juga kita bermitra delivery dengan perusahaan lokal di sana, itulah yang kami bangun kolaborasi untuk menjaga kualitas layanan, tetapi kos logistiknya juga tidak terlalu besar di tengah geografis yang kemudian terlalu besar Indonesia. Nah, itulah biasanya Pak jawaban yang normatifnya. Jadi tidak perlu menjembringin kos logistik. Baik, Mas Denis, yang kedua sudah selesai. Kita masuk ke yang Ya, ketiga. Inilah termin terakhir, ya. Termin terakhir setelah kita menyampaikan terkait dengan bagaimana bisnis logistik overview. Yang kedua adalah bagaimana tadi ya fungsi logistik terhadap ekonomi Indonesia, ya berfungsi terhadap e-commerce, korporasi, government, retail. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita juga memperlihatkan bahwa riset-riset, pendidikan, peningkatan kompetensi di logistik itu penting. Kenapa? Karena logistik customer expectation itu berubah. Nah, ini penting kita sampaikan. Kenapa sih kita perlu belajar logistik? Kenapa sih perlu ada penelitian-penelitian logistik? Kenapa sih ada riset-riset pengembangan logistik di kampus, di mahasiswa, dan sebagainya? Karena kita ingin menjawab ekspektasi customer yang berubah. Itu kenapa kita munculkan termin yang ketiga, Bapak Ibu semuanya. Apa yang kita jelaskan di sini, Bapak Ibu? Ini, pertama, kita perlu sampaikan tadi. Jadi ternyata customer-nya logistik itu siapa saja? Ada e-commerce, ada industri tadi Bapak Ibu, korporasi, ada government, ada personal, dan sebagainya. Nah, jadi kita jelaskan dulu nih, ada 4 jenis customer kita. Artinya kita melayani 4 segmen customer. Kita melayani e-commerce, ada marketplace, ada non marketplace. Kita melayani industri, kita melayani yang namanya government, kita juga melayani yang namanya personal shipping. Nah, bagaimana perubahan ekspektasi customer Bapak Ibu semuanya? Nah, kita bisa melihat ya, kita bisa memperlihatkan nih beberapa perubahan ekspektasi customer. eh Sebentar ya, maaf ya. Ya. Nah, yang pertama Pak Ibu, biasanya kan kalau bicara customer itu dibagi 3 segmentasi lah ya. Biasanya secara geografis, demografi, psikografik. Nah, tapi nggak perlu konsen ke sini Bapak Ibu, kita hanya konsen ke perubahan ekspektasi saja. Nah, secara geografis, ini ada perubahan. Siapa sih customer logistik itu sekarang? Ternyata Bapak Ibu, ya, menurut buku, nah ini ya, bukunya, eh, ini buku dari tentang Mega Force, ya. Sorry, saya tidak cantumkan ya sumbernya. Nanti saya cantumkan. Ternyata setelah COVID, itu terjadi yang namanya perubahan besar dunia yang disebut dengan global supply chain disruption. Jadi perubahan supply chain disruption. Nah, jadi kalau dulunya, gini Bapak Ibu jelasin ya. Ini kan direkam Mas Denis ya? iya Pak, sudah di recording ini, sudah ada Ah, recording. alhamdulillah. Sip. Jadi kalau lupa nanti Bapak Ibu bisa record ya. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu, ceritakan bahwa dulu orang kalau pesan misalkan baju, ya pesan baju dari Medan, pesannya ke Bandung, itu biasanya langsung dikirim dari Bandung satu baju. Dikirim satu baju dari Bandung. Itu kan gak efisien. Bagi perusahaan baju juga gak efisien. Karena kos logisnya besar. Tapi akhirnya berubah. Berubahnya bagaimana? Perusahaan baju di Bandung, itu dia memilih untuk membuka fulfillment di Medan. Membuka warehouse di Medan.
Sehingga baju itu dikirim dalam bal-balan gitu ya, dalam bentuk kontainer apa, maaf, tracking gitu ya, satu truk gitu ya, dikirim lalu digudangkan di Medan, ya, digudangkan di Medan supaya apa? Ketika ada pesanan dari Medan, dari Siantar, dari Parapat dan sebagainya, tinggal dikirim dari Medan saja. Nah, itulah kenapa hari ini Bapak Ibu. Nah, ceritakan juga kalau dulu orang kalau pesan barang dari platform marketplace dari luar negeri itu pasti nyampainya 14 hari, minimal 7 hari. Sekarang besok sampai. Hari ini sampai. Kenapa? Karena barangnya udah di situ. Maka berkembanglah fulfillment. Nah, jadi inilah perubahan secara geografis customer kita. Artinya apa? Secara geografis ternyata customer kita itu tidak di mana-mana. Makanya sekarang pengiriman itu Bapak Ibu, boleh diceritakan ya ke teman-teman audiens, pengiriman itu sekarang banyaknya antar regional, sorry, interregional. Sumatera ke Sumatera aja, Jabodetabek aja, Jawa Timuran aja gitu ya. Nah itu kenapa? Karena begitu perkembangannya sekarang. Ya, jadi intraregional. Ini perkembangan ekspektasi customer. Artinya apa? Perusahaan logistik harus kemudian berinovasi untuk membangun jaringan distribusi intraregional, gitu kira-kira. Untuk menjawab kebutuhan warehouse management, fulfillment. Nah, kemudian dari sisi demografi, usia. Nah, kami juga menghadapi, sampaikan kepada audiens, kami juga logistik menghadapi nih tantangan demografi. Bahwa sekarang sudah ada perubahan. Ya, siapa customer kita hari ini? Kalau dulu customer kita tuh Gen X yang tidak banyak maunya. Lalu customer kita milenial seperti Mas Denny milenial, saya milenial. Semakin berkembang, go digital, pengen cepat, pengen murah. Nah sekarang, nanti diprediksikan tahun 2027, customer kita adalah didominasi oleh siapa? Oleh Gen Z, Bapak. Nah sampai kan, benar kan? Mahasiswa juga banyaknya Gen Z tuh. Nah inilah customer kita hari ini. Namanya Gen Z itu mintanya apa? Mintanya murah, mintanya mudah, mintanya cepat. Nah, inilah tantangan logistik. Sehingga logistik itu harus berinovasi demikian rupa supaya harganya murah gitu ya, ongkirnya murah tapi kualitasnya bagus. Ya, ini tantangan buat logistik. Inilah perubahan customer kita. Termasuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itu akan ada generasi alpha yang akan mendominasi customer kita nanti. Nah, inilah tantangan-tantangan logistik Bapak Ibu semuanya. Nah, sampaikan, inilah tantangan buat kami. Sehingga kami harus menjawab ekspektasi customer yang sudah berubah secara umur, demografi. Nah, secara psikografik, budaya hidup. Nah, apa sih yang berubah customer kita Bapak Ibu? Tunjukkan. Pertama, nah ternyata setelah COVID, itu banyak peningkatan kiriman kosmetik. Kenapa? Karena orang senang di rumah, ibu-ibunya misalkan. Karena ibu-ibunya, bapak-bapaknya di rumah, maka ibu-ibunya pun harus cantik. Sehingga ketika COVID, ibu-ibunya senang berdandan. Karena takut pergi ke salon kecantikan, maka dandan sendiri. Maka berkembanglah skincare sampai sekarang. Akhirnya apa? Menuntut perusahaan logistik itu dia mengembangkan apa? Eh, mengembangkan yang namanya pengiriman-pengiriman untuk beauty, ya, untuk skincare yang harganya mahal dan segala macam, packagingnya pun harus bagus karena isinya kaca, cairan dan segala macam. Ini perubahan contohnya. Apalagi yang berubah misalkan home cooking revolution. Jadi sekarang orang senang masak di rumah. Nah, karena orang senang masak di rumah, maka logistik juga harus berinovasi. Ya, harus berinovasi apa? Untuk bagaimana gitu ya, mengirimkan yang namanya misalkan apa? Misalkan yang namanya kiriman-kiriman eh, apa ya? Bumbu masakan, kiriman-kiriman yang namanya alat masak, frozen food, ya, karena orang senang sekarang masak di rumah, tapi senangnya masaknya praktis-praktis saja. Nah, makanya frozen food dan segala macam Bapak Ibu semua. Jadi ini customer behavior yang menuntut, ya, yang menuntut logistik itu harus berinovasi supaya bisa mengirimkan barang-barang seperti ini. Oke, apalagi kebiasaan masyarakat sekarang, the rise of home gardening. Orang semenjak COVID itu senang berkebun di rumah, ya, senang berkebun, nanam tanaman, nanam bunga. Sehingga apa sekarang? Banyak kiriman bunga, banyak kiriman tanaman, banyak kiriman bibit, banyak kiriman pupuk, nah sebagainya. Ini tantangan buat logistik terus bertumbuh, terus berinovasi supaya bisa mengirimkan apa? Mengirimkan tanaman dengan baik, tidak rusak, mengirimkan bibit tanaman tidak rusak, mengirimkan media tanam, pupuk dan segala macam, yang dangerous segala macam.
Ini adalah perubahan-perubahan customer ekspektasi hari ini. Ya, apalagi misalkan, nah ini tren belanja online. Ini data tahun 2024. Bagaimana sekarang datanya ketika orang jual beli online di e-commerce, ternyata 40% orang belinya dan jualnya pakaian. Kemudian 25% ternyata perawatan tubuh. 15% elektronik pun dikirim. Berarti kan kita logistik perlu bagaimana packagingnya, penanganan handlingnya, makanan minuman 12% dan sebagainya. Nah, ini penting Bapak Ibu kita sampaikan. Inilah perubahan ekspektasi customer yang menuntut logistik itu kemudian berinovasi. Berinovasi. Supaya bisa mengirimkan dengan baik ya komoditas-komoditas yang dibutuhkan tadi. Nah, kesimpulannya apa? Nah, inilah kurang lebih ya komoditas-komoditas yang sekarang tuh banyak dikirim. Ya, rempah-rempah, ramuan, bunga, ikan pun dikirim, frozen dan segala macam. Ini butuh penanganan khusus sehingga logistik itu terus berkembang dan berinovasi karena kebutuhan customer yang terus berubah. Nah, itulah Bapak Ibu termin yang ketiga. Termin yang ketiga. Ya, Ya, jadi kalau termin pertama itu menunjukkan tentang apa? Bagaimana overview bisnis logistiknya, peluang tantangannya secara overall. Yang kedua adalah menunjukkan tentang apa sih peranan logistik terhadap ekonomi government buat personal shipping. Yang ketiga adalah bagaimana logistik itu penting berinovasi, maka dibutuhkanlah riset, development, pendidikan yang baik, kompetensi yang baik, karena ekspektasi customer berubah dengan cepat. Banyak kebutuhan. Nah, termin yang terakhir Bapak Ibu, tambahan. ada. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen, Bapak mahasiswa, gitu ya. Kenapa logistik itu penting di perguruan tinggi atau sekolah? Yang pertama adalah untuk riset dan development. Kita perlu riset yang terus-menerus untuk apa sih? Packaging riset. Bagaimana cara packing yang baik. Bahkan otomasi. Kita perlu riset IT untuk bagaimana mendigitalisasi transaksi. Bagaimana mendigitalisasi pick up proses supaya kalau ada yang pick up kita langsung ada masuk informasinya. Bagaimana machinery untuk warehousing, ya proses warehousing itu kan butuh machinery, butuh IT, butuh digitalisasi. Kemudian bagaimana terus meneriset yang namanya optimasi jalur-jalur distribusi supaya efisien. Bagaimana memanage vehicle. Kami punya truk banyak, kami punya mesin banyak, kendaraan banyak. Bagaimana manajemennya? Itu juga butuh pengembangan. Kemudian warehouse management optimasi, layout. Kemudian, ini trace and tracing. Nah, sekarang kan banyak perusahaan logistik yang masih manual, tidak bisa men-trace and tracing dari digital. Ini juga butuh pengembangan riset. Kemudian machinery untuk delivery, ya, bagaimana bagaimana machinery-nya. Bahkan mungkin kalau luar negeri itu dikembangkan robot-robot dan sebagainya. Kita juga perlu forecasting manajemen riset. Bagaimana meriset forecasting. Kira-kira shipment akan naik berapa? Karena kadang-kadang kita butuh tuh. Kita butuh armada berapa, kita butuh orang berapa, karena kita butuh riset-riset forecasting. Apalagi misalkan K3 manajemen. Itu kita perlu. Dan ini bisa dilakukan di mana? Di kampus sebagai tempat riset. Yang kedua apa? Ini penting buat mereka. Talent recruitment. Kita butuh SDM, kita butuh lulusan yang akan bekerja di logistik. Nah, contohnya seperti ini. Ini tempat-tempat yang dibutuhkan di kita. Machinery management, inventory management, transportasi optimasi, ya IT management system, business visibility analysis. Kadang kita buka jaringan, harus diukur visibility-nya, forecast and planning, export import, termasuk itu. Tapi kalau di SMK Bapak Ibu tunjukkan jangan ini. Ya sampaikan aja kita butuh kurir, kita butuh operator di warehouse, kita butuh orang yang bisa mengendalikan namanya apa apa itu namanya alat mesin kita ya forklift segala macam gitu ya. Nah kalau SMK itu Pak jangan yang ini kalau ini untuk kampus gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu gitu ya terkait dengan materi hari ini masih ada waktu 15 menit ya. Ada pertanyaan ya Pak Ya, Denis ya. ya ada Apa beberapa pertanyaannya Pak? pertanyaan. Ini dari Pak Sindu, Pak. Mohon advice kalau ada mahasiswa tanya untuk berkarir di industri logistik, sebaiknya latar belakang pendidikannya jurusan apa, Pak? Nah, memang sebaiknya itulah yang kita mau buka Pak. Sebaiknya mereka itu belajar logistik gitu ya. Syukur-syukur prodi logistik kayak APP yang sekarang kita programkan di Asperindo, Bapak Ibu D3 logistik. Tapi kalaupun tidak D3 prodi, tapi minimal jurusan lah. Minimal ada konsentrasi.
Tapi kalau yang lain-lainnya boleh-boleh saja. Kan selama ini juga kita kan menerima dari manapun. Tapi kalau spesifik dunia industri logistik, biasanya kita perlu orang-orang pertama manajemen industri. Karena orang manajemen industri itu, ya manajemen industri, teknik industri, itu dia belajar apa? Belajar layout warehouse, manufacturing. Dia belajar juga manajemen transportasi. Nah, biasanya orang-orang manajemen industri, di sana juga belajar yang namanya transportasi, apalagi teknik industri. Biasanya itu yang mendekati Pak, manajemen industri sama apa namanya jurusan teknik industri. Tapi kalau jurusan logistik udah banyak Pak. Ada jurusan transportasi ada, ya jurusan logistik sendiri ada. Jadi yang paling mendekati paling untuk bisnis proses kita adalah manajemen industri dan transportasi. Ada juga jurusan penerbangan juga bagus, Pak. Nah itu, tapi kalau yang umum ya boleh saja dari manapun, Pak. Kalau yang umum boleh manapun, ya kita juga butuh orang sales kan, kita butuh orang manajemen pemasaran, kita butuh apalagi ya orang finance ya kita butuh orang finance gitu Pak. Tapi kalau yang spesifik logistik, biasanya kita butuh orang-orang itu, jurusan-jurusan seperti itu. Hal apa yang membuat mahasiswa bisa tertarik? Tadi Pak, ya sekali lagi apa yang saya jelaskan Pak Jenal dari awal sampai akhir itulah jawaban untuk pertanyaan Bapak. Ya, apa yang bisa membuat pelajar tuh tertarik? Nah, itu yang kita jelaskan hari ini, Pak. Terima kasih. Ditambah lagi tadi yang terakhir, Pak. Dia butuh riset, dia butuh pekerjaan masa depan. Dan sampaikan, ini bagus Pak Jenal pertanyaan, terima kasih Pak. Sampaikan begini Pak. Ya nggak apa-apa, kita lucu-lucuan Pak. Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang logistik itu Pak, sampai kiamat pun akan dibutuhkan. Kenapa? Selama tidak ada pintu Doraemon Pak. Nah itu butuh logistik. Nah itu baru tuh masuk ke pikiran mereka. Oh iya juga ya. Kalau ada pintu Doraemon, ya orang nggak perlu lagi kurir Pak. Butuh apa? Tinggal ambil dari pintu, dari jendela. Gitu. Nah, selama nggak ada pintu Doraemon, pasti butuh kurir, Pak. Karena untuk mengirimkan barang dari Jakarta ke Papua, nggak mungkin pakai pintu Doraemon, Pak. Nah, itu jawabannya mungkin, Pak. Ditambah begitu ya. Supaya mahasiswa memang penting. Dia tertarik belajar logistik, dan dia tertarik bekerja di dunia logistik. Karena karirnya jelas, Pak. Nggak mungkin logistik itu nggak dibutuhkan. Pak Akbar, terima kasih. Saat ini hampir semua pelaku logistik sudah bergantung pada sistem digital. Namun di Wilayah Timur masih terbatas dengan SDM. Langkah strategis apa? Nah, baik Pak, terima kasih. Ini nanti kita ke termin yang kedua, pertemuan kedua soal apa? Soal inovasi digital ya Pak ya. Terima kasih. Politeknik Jambi, terima kasih. Betul Pak Mazwan. Itulah kenapa Jambi mengusulkan program ini. Terima kasih. Bagus. Izin bertanya Pak Dino Surono, apakah ada data berapa persen tingkat pertumbuhan bisnis kurir? Nah, tadi Pak, di awal sudah disampaikan ya Pak Dino, di termin awal itu isinya data-data semua Pak. Itu pertumbuhan bisnis kurir Pak. Ada kurir ekspres, ada transportasi warehousing, ada freight forwarders, itu ada datanya Pak. Baik itu data market size, CIGR maupun pertumbuhan valuasinya. Terima kasih. Kenapa banyak lulusan pekerjaan terima logistik bukan lulusan fakultas logistik? Banyakkan pekerjaan diterima di logistik. Nah itu Pak, karena memang saya nggak tahu apa alasannya nih. Padahal yang saya tahu, mohon maaf gitu ya, banyak sekali sekarang Politeknik Pos itu dari dulu Pak. Sekarang ada ULBI Pak. Tapi banyak kita yang nggak tahu ada lulusan itu. Nah, mungkin kurang promosi kali ya, atau kurang pendekatan dari kampusnya ke kita. Trisakti udah punya Pak ITL, Institut Teknologi Logistik. Itu yang pertama sebabnya, karena mungkin kurangnya sosialisasi, kurangnya pendekatan. Nah, Askendo ini Pak, inilah Askendo untuk kemudian mendekat ke perusahaan ke perguruan tinggi itu Pak. Supaya apa? Terserap kita. Selama ini kita nggak tahu ada lulusan seperti itu Pak. Nah, yang kedua, karena memang tidak semua daerah punya jurusan logistik. Itulah kenapa kita perlu logistik. Terima kasih, Pak. Bagus. Apalagi Mas di sini? Banyak sekali, Mas. Luar biasa ya. Ya, ini banyak kali. Mungkin ada yang mau langsung berinteraksi kali, Pak Dokter. Bentar, ini kita jawab dulu yang ini dulu ya. Oh, ini terakhir Mana nih. ini, Mas? Kok hilang nih, Mas? Tadi Bu Suci ya, terkait eh, kenapa di sekolah SMK kurikulum logistik itu belum terlalu banyak gitu, Pak. Ya, karena belum paham, Bu. Belum paham pentingnya logistik. Makanya tugas Ibu di Makassar, di Sulawesi Selatan, sebagai ketua DPW ya, Bu ya. Ini ngisi seminar seperti ini, Bu. Ya, ngisi seminar di sini. Jadi mulai saat ini Ibu bisa ngisi seminar seperti ini. Ya, itu kenapa? Ya itu alasannya. Karena kurang sosialisasi aja, kurang paham.
Apalagi Mas? Di sini ada menurut siapa nih? Kos saat ini tinggi, tapi pada kenyataannya banyak pelaku logistik yang menyediakan harga murah agar iklim Oh ya, sudah logistik. terjawab tadi ya. Oh, tadi ya. Sudah terjawab tadi. Apakah perlu adanya sanksi Perlu tarif? standar. Jadi bagus pertanyaan Pak. Sudah ada Pak di Permen Komdiji itu berjanji pemerintah akan mengatur yang namanya batas bawah, batas atas. Jika persaingannya sudah tidak sehat. Ya, silakan baca Permen Komdiji. Itu ada aturannya di situ. Terima kasih. Apalagi Mas? Nah, selanjutnya dari Pak Ades ya di sini. Tantangan dalam memanage kurir saat ini yang dimana menjadi tulang punggung logistik, khususnya ekspres. Oh, Apakah ada oke. cara khusus karena sering Nah, kurir kalau itu tidak pindah mohon ya? maaf Pak Ades, itu nanti kita ikut workshop ya, ikut workshop manajemen logistik di Asperindo 2 bulan sekali dan materi tentang human capital management akan ada di beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Saat ini dunia logistik sangat membutuhkan SDM sehingga peluang kerja sangat luas bagi masyarakat. Ya, betul sekali Pak. Sepakat. Itu yang kita harus sampaikan. Terima kasih Mas Denis. Ya, oke, baik. Luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi jangan lupa Ya, absen ya Mas Denis. Jangan lupa absen. Kalau tidak ya, absen, siap. Bapak Mas Denis, Oke. cukup saya kira Mas Denis. Saya kembali ke Mas Denis karena sudah mau jam 3, karena sudah asar di sini Mas. Terima kasih. Oh, Bapak Ibu mohon maaf, luar biasa pertanyaan luar biasa. Recordingnya ada semua, termasuk pertanyaan Bapak Ibu juga sudah terrecord. Terima kasih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan ini sebagai awal Bapak Ibu bisa menyampaikan materi ini kepada audiens di sana, kepada kampus, kepada sekolah. Tinggal disesuaikan saja isinya Pak. Boleh nggak nambah-nambah? Boleh Pak, silahkan ditambah-tambah Pak. Boleh nggak dikurangin? Boleh sesuai kebutuhan. Boleh saja, kami sudah berikan materinya. Terima kasih, bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, billahi fisabilil haq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih banyak kepada Dr. Fikri Fahriana Alhaq. Tepuk tangan dulu nih Bapak Ibu ini atas paparan yang luar biasa ya terkait urgensi peluang dan tantangan logistik di Indonesia ini. Ini membuka mindset kita tentu bagaimana banyaknya peluang di sini agar kita nanti saat menyampaikan ke teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa tuh pertumbuhan dari logistik itu tinggi sehingga ya ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, oke Bapak Ibu, eh, terima kasih atas antusiasme dari kehadiran Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak ya, dan alhamdulillah dijawab semua dengan baik ya sama Pak Dr. Fikri ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, demikian sesi TOT kita pada pertemuan pertama ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan absensi pada Google Form yang telah kami share di kolom chat. Nah, saat ini jumlah partisipan berada di 130 orang ya, 130 partisipan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita akan jumpa di minggu depan pada series kedua ya, pertemuan kedua. Ya, sebelum kita akhiri, mohon izin kita akan berfoto dulu Pak Dr. Fikri. Namun Bapak Ibu semua karena ini webinar eh, Zoom versi webinar, jadi kamera dan mic Bapak Ibu tidak bisa diaktifkan ya, sehingga mohon izin jadi hanya moderator dan beberapa host saja yang masuk ke dalam kamera. Ya, mungkin bisa eh, senyum Pak atau ini logonya Janet Logistik. Ya, saya hitung satu, dua, tiga. Oke, sebentar, sebentar, Pak. Belum ketarik tadi. Saya lagi. Maaf. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu semuanya, dan terutama Bapak Dr. Fikri atas paparan materinya. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu di pekan kedua. Tetap semangat. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Bapak Ibu.